Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak peserta MPLS tahun 2021-2022. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Tri Lestari. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Materi ini nanti kami tayangkan. Silahkan anak-anak nanti cermati dan kalian simak dengan baik-baik. Karena di akhir kegiatan nanti ada lembar kerja yang harus anak-anakku kerjakan. Anak-anakku yang solih dan solihah, COVID-19 yang saat ini melanda dunia, tak terkecuali Indonesia, merupakan wabah penyakit yang banyak merenggut jutaan jiwa manusia. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang bagian pernafasan. Penularan penyakit ini bisa terjadi dengan berbagai cara, seperti percikan saat batuk atau bersin, berbicara, kontak langsung, ataupun sentuhan dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Lalu bagaimana gejala bagi orang-orang yang sudah tertular penyakit ini? Orang yang sudah tertular biasanya akan mengalami demam, suhu badannya lebih dari 38 derajat, flu, hidung tersumbat, bahkan ada sebagian orang yang tidak bisa membau, sakit tenggorokan, dan batuk. Dalam upaya pencegahan penyakit ini, PHBS merupakan salah satu strategi yang paling efektif dan mudah dilaksanakan. Contohnya, mencuci tangan dengan baik dan benar dengan 7 langkah mencuci tangan. Kemudian menggunakan etika saat batuk. Jadi pada saat batuk itu harus kita tutupi baik dengan tisu maupun dengan sapu tangan. Nah, sekarang PHBS sendiri itu apa? Silahkan anak-anakku perhatikan tayangan berikut. PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Tujuan PHBS: 1.
meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat agar hidup bersih dan sehat. 2. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Manfaat PHBS. 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. 2. Masyarakat dapat menanggulangi masalah kesehatan dan terlindung dari gangguan dan ancaman penyakit. 3. Menciptakan lingkungan yang sehat. 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. PHBS masa pandemi. Anak-anakku, di era pandemi COVID-19, perilaku hidup bersih dan sehat tak boleh ditinggalkan. Penerapan protokol kesehatan sangat dianjurkan, sehingga penularan virus corona pun dapat diminimalisir. Pola hidup bersih dan sehat sudah seharusnya menjadi kebiasaan sehari-hari. Meski terkesan sederhana, namun pada kenyataannya masih banyak orang yang kurang memperhatikan pentingnya PHBS bagi kesehatan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Gaya hidup seperti ini dapat menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Hidup kita menjadi lebih teratur, lebih terorganisir. Lalu bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19? Yang pertama, rajin mencuci tangan. Tangan adalah media penyebaran virus yang paling utama. Gunakan air mengalir dan sabun untuk mencuci tangan atau hand sanitizer untuk membersihkan tangan meskipun tangan tidak kotor. Sering-seringlah kalian untuk mencuci tangan, supaya kuman atau bakteri yang menempel dalam tangan tidak masuk ke dalam tubuh kita. Biasakan mencuci tangan setelah pergi keluar atau memegang sesuatu. Cara mencuci tangan harus benar, mengikuti aturan standar yang sudah ada, yaitu mencuci tangan pada bagian dalam, punggung, sela-sela, dan ujung-ujung jari. Ada 7 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Silahkan anak-anak cermati gambar langkah demi langkah tata cara mencuci tangan yang benar. Yang pertama, basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan, memakai air yang mengalir, ambil sabun, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut. 2. Usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Jangan lupa jari-jari tangan, gosok sela-sela jari hingga bersih. 4. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkan. 5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 6.
Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. 7. Bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar. Kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dengan air bersih yang mengalir. Lalu keringkan memakai handuk atau tisu. Anak-anak, itu tadi tata cara membersihkan atau mencuci tangan yang benar. Silahkan nanti dipraktekkan pada saat anak-anak mencuci tangan. Kemudian kita lanjutkan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, menerapkan etika batuk dan bersin. Batuk itu ada etikanya, yaitu menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam atau tisu. Lalu buanglah tisu yang sudah digunakan tadi ke tempat sampah yang tertutup. Cuci tangan sebelum menyentuh wajah, terutama mata, hidung, dan mulut. Yang ketiga, memakai masker. Gunakan masker saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Masker dapat melindungi bagian wajah dari droplet. Apa itu droplet? Droplet adalah percikan saat batuk atau bersin. Masker yang digunakan maksimal 6 jam. Setelah digunakan, harus dibuang di tempat sampah yang tertutup. 4. Physical distancing atau menjaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain, minimal 1 meter. Kita dilarang berkumpul dan berkerumun untuk meminimalisir kontak fisik dengan orang lain. Jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Apalagi akhir-akhir ini penyebaran virus corona semakin meningkat, tidak semakin menurun. Lalu bagaimana bagi orang yang kurang sehat? Bagi yang kurang sehat, hendaknya berdiam diri di rumah atau isolasi mandiri. Hindari penggunaan transportasi umum. Jadi kalau anak-anakku itu mau ke sekolah atau mau keluar rumah, silahkan minta diantar orang tua. Kemudian yang nomor 5, membersihkan permukaan benda yang dibawa bepergian atau sering disentuh. Barang yang dibawa bepergian atau sering disentuh seperti tas, HP, dompet, laptop, dan lain-lain dibersihkan dengan cara menyemprotkan cairan desinfektan yang diyakini mampu membunuh bakteri, kuman, dan virus pada permukaan benda apapun, termasuk pakaian dan sepatu yang kita pakai saat bepergian. Itu juga harus dibersihkan. 6. Perbanyak konsumsi makanan bernutrisi tinggi. Mengkonsumsi makanan bernutrisi tinggi adalah dengan menerapkan pola makan sehat, yaitu memperbanyak asupan sayur dan buah, serta
makanan tinggi protein, serat, vitamin, dan mineral. Dengan begitu, kualitas kesehatan dan daya tubuh akan meningkat. Ketujuh, olahraga secara teratur. Melakukan aktivitas fisik secara rutin sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, terutama selama pandemi. Berolahragalah secara teratur. Tidak perlu menguras energi cukup dengan intensitas ringan. Olahraga sebaiknya dilaksanakan 3-4 kali dalam seminggu. Yang kedelapan, istirahat yang cukup. Tidur merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup semua orang untuk beristirahat, sekaligus mengisi energi bagi tubuh. Waktu istirahat yang cukup merupakan hal penting dalam pola hidup bersih dan sehat, karena membantu meregenerasi sel-sel tubuh termasuk kekebalan tubuh. Tidur setidaknya 7-8 jam setiap hari. Mari kita biasakan untuk berperilaku hidup sehat. Hidup sehat dimulai dari saya. Sehat itu indah, sehat itu gratis. Anak-anakku, untuk selanjutnya kita akan membahas materi tentang budaya sekolah. Di sini Putri akan menitik beratkan tentang budaya 5S atau 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. 5S ini merupakan hal yang mudah kita lakukan. Akan tetapi, terkadang kita enggan untuk melakukan. Padahal budaya 5S merupakan salah satu cara menumbuhkan karakter. Menurunnya budaya 5S tentu akan berakibat menurunnya karakter generasi penerus kita. Apalagi sekarang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang sedemikian pesatnya, ditambah adanya globalisasi, semakin menurunkan karakter generasi kita. Akhir-akhir ini kita sering mendengar dan membaca kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja baik melalui media online maupun media cetak. Penyebab dari kenakalan remaja tentu tidak lepas dari menurunnya karakter generasi kita. Untuk itu, kita perlu menanggulangi dan mengupayakan agar karakter generasi kita tidak luntur. Anak-anak perlu dibekali dengan karakter yang kuat agar tidak terjerumus ke dalam perilaku-perilaku negatif dan merugikan orang lain. Di sini, orang tua atau orang yang lebih dewasa ini harus bisa menjadi teladan yang baik buat anak-anak. Senyum, sapa, salam, sapa, sopan, dan santun itu perlu kita biasakan sejak dini atau ketika masih duduk di bangku SD. Diharapkan dengan pembiasaan dan keteladanan nantinya akan menjadi budaya
sehingga tercipta generasi yang berkarakter dan berbudi pekerti yang luhur. Kemudian apa budaya 5S? Budaya 5S adalah budaya untuk membiasakan diri agar selalu senyum, sapa, sopan, dan santun saat berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama yang harus kita lakukan, senyum. Senyum merupakan ibadah. Biasanya orang tersenyum karena mereka sedang bahagia, senang, gembira. Senyuman akan menambah manisnya wajah. Yang laki-laki akan semakin ganteng, yang perempuan akan semakin cantik. Senyuman ini bisa juga melumpuhkan musuh, bisa menyembuhkan penyakit, bisa mempererat tali persaudaraan. Dengan senyum yang kita berikan kepada orang lain, itu akan membuat orang yang berjumpa kita atau lawan bicara kita akan merasa aman. Namun, Putri pesan, jangan terlalu sering tersenyum karena itu berbahaya. Yang kedua, salam. Dalam Islam, itu kita diajarkan untuk memberikan salam ketika bertemu orang sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang artinya salam sejahtera, rahmat Allah dan berkatnya atas kamu. Salam juga merupakan bentuk pernyataan hormat. Jika seseorang memberikan salam kepada orang lain, berarti orang itu bersikap hormat kepada orang yang dia beri salam. Salam yang dilakukan dengan ketulusan mampu mencairkan suasana kaku. Kemudian, salam ini juga biasanya disertai dengan jabat tangan. Namun pada masa pandemi ini kita tidak boleh bersentuhan, kita tidak boleh berjabat tangan. Anak-anakku, saat nanti kalian masuk ke sekolah, silahkan kalau kalian ketemu dengan warga sekolah, entah itu guru, entah itu karyawan, entah itu teman kamu, entah kakak kelasmu, silahkan kalian memberikan salam. Yang ketiga, sapa. Sapa itu identik dengan menegur. Tegur sapa ramah yang kita ucapkan membuat suasana menjadi akrab dan hangat, sehingga lawan bicara kita merasa dihargai. Seperti misalkan kalau kita ketemu dengan teman, kemudian kita menyapa, apa kabar hari ini? Atau mungkin ada yang bisa saya bantu? Atau mungkin dengan kata hangat dan akrab lainnya. Dengan kita menyapa orang lain, maka orang lain itu akan merasa dihargai. Kemudian yang keempat, sopan. Sopan artinya di sini adalah perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai, menghormati, menghargai, tidak sombong, dan berakhlak mulia. Perwujudan sikap sopan dalam budaya Jawa yaitu dengan menggunakan bahasa yang sopan. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu biasanya antara orang tua dengan anak ini harus menggunakan bahasa
krama ketika berbicara. Atau mungkin kalau kita bicara dengan teman, hendaknya menggunakan bahasa yang sopan. Jangan berbicara kotor. Kemudian sopan itu juga bisa, misalkan sopan ketika kita duduk, sopan ketika kita misalkan lewat di depan orang tua, kita harus permisi. Kemudian kalau kita misalkan masuk kelas, kebetulan dalam kelas ada gurunya, silahkan kalian ketuk pintunya. Itu adalah contoh-contoh budaya sopan. Jadi berbicaralah sopan ketika kalian berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, santun. Santun memiliki pengertian halus dan baik tingkah lakunya. Seseorang yang memiliki sikap santun akan mementingkan kepentingan orang lain dari kepentingannya sendiri. Inti dari sikap santun adalah berperilaku sesuai aturan dan tata norma yang ada. Kalau kalian sebagai anak sekolah, ya silahkan kalian berperilaku sesuai dengan aturan atau tata tertib yang ada, kemudian tata norma yang ada. Anak-anakku, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa budaya 5S merupakan salah satu cara untuk menanamkan pendidikan karakter. Apabila semua warga sekolah menerapkan budaya 5S dalam keseharian mereka, maka hal itu akan menjadikan semua warga sekolah berkepribadian baik. Jika 5S diterapkan dalam konteks sekolah, maka warga sekolah, terutama peserta didik, akan belajar bagaimana menghormati satu sama lain dan memiliki belas kasih, suka menolong, terjalin silaturahmi antar warga sekolah dengan baik. Demikian anak-anak materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Salam sehat. Terima kasih.